Anak muda terkadang mau berubah, kadang-kadang anak muda mau merubah dunia, benar? Siapa yang mau merubah dunia? Angkat tangannya semuanya. Semua mau merubah dunia, tapi kita harus merubah diri kita dulu, amin. Kalau kita merubah diri kita akan melihat perubahan-perubahan apa yang ada di dunia. Kita bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan baik yang Tuhan sediakan buat hidup setiap kita, amin. Namun tantangannya tidak mudah, saudaraku sekalian. Tantangannya tidak mudah ketika tadi firman Tuhan disampaikan kita memiliki pengenalan akan Tuhan. Tapi tantangannya tidak mudah, Bang. Tapi tantangannya tidak seperti teorinya. Ada situasi yang berat. Kondisi-kondisinya begitu luar biasa. Saya akan sampaikan beberapa kondisi-kondisi yang ada di Indonesia, beberapa fakta-fakta, boleh slide-nya. Ada beberapa fakta-fakta teman-teman sekalian. Fakta-faktanya bahwa hampir sepertiga dari penduduk Indonesia adalah anak-anak usia di bawah 14 tahun. Mari angkat tangan yang masih di bawah usia 14 tahun. Masih di bawah usia 14 tahun, banyak sekali, hampir ada sepertiga mungkin dalam ruangan ini. Atau ada yang mengaku-ngaku saja. Bapak-bapak, masih berjiwa muda. Tapi dikatakan bahwa sepertiga dari penduduk Indonesia adalah anak-anak usia di bawah 14 tahun. Artinya teman-teman sekalian bahwa jumlahnya sangat banyak, nominalnya sangat banyak, nilainya sangat banyak. Dan teman-teman sekalian adalah ladang. Teman-teman sekalian adalah benih untuk jadi orang baik atau orang jahat. Amin. Orang baik atau orang jahat. Saudara memilih orang baik atau orang jahat. Dari sepertiga ini banyak sekali jumlahnya. Kemudian 4,7 juta jiwa pekerja anak Indonesia. Ada 4,7 juta jiwa pekerja anak Indonesia. Teman-teman sekalian adalah orang-orang yang mungkin dipekerjakan di bawah umur. Kemudian juga dikatakan bahwa 1 dari 25 anak Indonesia meninggal di bawah usia 5 tahun karena kurang gizi, karena sakit penyakit. Kemudian juga dikatakan bahwa ada korban pornografi dan kejahatan online di Indonesia telah mencapai jumlah 1.000 orang. Siapa yang suka online? Lebih banyak di online, kita akan bahas setelah ini. Tapi ini kondisinya. Saya mau berubah, Bang. Saya mau berubah, Bang. Tapi kondisinya susah, kondisinya sulit, kondisinya begitu berat. Inilah kondisi-kondisinya. Kemudian angka pengaduan penyalahgunaan narkoba meningkat. Selanjutnya. Ada lagi pendidikan Indonesia berada di peringkat ke-64 di seluruh dunia dari 120 negara. Dan Indonesia menempati peringkat kelima jumlah anak yang menderita gizi buruk. Yang gizinya buruk juga membuat setiap kita jadi tidak bisa melihat masa depan yang luar biasa biasanya. Lanjut. Ada 4 hal yang akan kita bahas secepat saja. Beberapa hal yang membuat kadang-kadang anak muda, anak-anak Tuhan tidak bisa bertumbuh dalam Tuhan, anak-anak Tuhan tidak bisa menjadi orang yang maksimal di dalam Tuhan. Yang pertama adalah kekerasan. Saudara mungkin melakukan kekerasan atau saudara mengalami kekerasan. Faktanya adalah potret buram di Indonesia. Saudara mengalami kekerasan di rumah, saudara mengalami kekerasan di keluarga, saudara mengalami kekerasan di sekolah, atau saudara melakukan kekerasan. Saudara mengalaminya, biasanya saudara melakukannya. Kekerasan yang ada di dunia pendidikan, ada beberapa hal. Kemudian selanjutnya, yang kedua adalah setelah kekerasan, bullying. Siapa yang suka membuli? Boleh angkat tangannya. Ini hobi, Bang. Ini kesukaan. Membuli adalah gaya hidup saya. Saudara, adik-adik, teman-teman. Perhatikan. Ketika saudara membuli orang, saudara mematikan potensi dia. Amin. Ketika saudara membuli dia, berarti saudara mematikan potensi Tuhan dalam hidupnya. Amin. Dia bisa jadi dokter, tapi karena saudara bilang dia tidak bisa, dia tidak akan pernah bisa jadi dokter. Ketika saudara dibully, saudara melakukan lagi bully yang kepada orang lain.
Setiap tahun bertambah jumlah bully yang sekarang paling banyak adalah bullying di mana? Sosial media, benar? Sosial media, di semua sosial media yang ada di internet, kita suka membuli. Tapi anak muda dalam ruangan ini mau berubah, amin. Mau berubah, amin. Yes. Yang ketiga setelah bullying adalah narkoba. Beberapa data yang boleh kami lihat kita lihat di Pelajar, tahun 2018 ada 2,29 juta jiwa pengguna narkoba. Perbedaannya hanya sedikit dengan mahasiswa 2,3 juta jiwa. Jadi pengedar narkoba cukup mengejar saudara. Jadi hati-hatilah dengan hidupmu. Amin. Hati-hatilah dengan hidupmu. Karena jumlah saudara mirip dengan jumlah mahasiswa. Pekerja jumlahnya sangat sedikit. Anak kecil, anak muda, umur 0 sampai 14 tahun adalah ladang untuk saudara bisa pakai narkoba. Rehabilitasi di lapas setiap tahun bertambah. Ada berkurang sedikit 2017, namun 2019 jumlahnya 2.700. Ini di rentang usia 18 sampai 40 tahun. Saudaraku sekalian, saudara ladang narkoba, hati-hati, amin. Jaga dirimu dengan baik. Jaga dirimu ketika orang memberikan sesuatu apapun, saudara tolak, jangan terima. Saudaraku sekalian, narkoba membuat saudara tidak sampai pada potensi Tuhan, amin. Yang keempat, setelah narkoba, games. Siapa yang suka games? Angkat tangannya. Yeay. Dalam ruangan ini, dengar khotbah aja ada yang main games. Maaf, kalau kelihatan di CCTV. Saudaraku sekalian, games adalah peperangan saudara yang selanjutnya. Peperangan saudara yang berat, saudaraku sekalian. Games, saudaraku sekalian. Dua aktivitas terbanyak di internet adalah bermain media sosial dan game online. Katakan amin. Ya, berarti saudara melakukannya kan? Game online dan internet. Ini hidup saya bang, ini tujuan saya bang. Saya mau jadi pemain games yang hebat. Saudara mungkin bisa, namun seringkali yang terjadi adalah kita lebih banyak bermain games. Apa bahaya game? Mari kita perhatikan yang pertama. Kunci mulutnya dulu sebentar. Bahaya game yang pertama, sulit konsentrasi. Benar? Saudara bermain game, saudara hanya konsentrasi pada gamenya saja. Yang kedua, gangguan penglihatan. Beberapa dokter mata sekarang bertambah pasiennya. Karena apa? Banyak gangguan mata. Kemudian radiasi otak, obesitas ini juga agak mengagetkan. Mungkin ketika dia bermain game, dia pesan ojek online, dia makan di situ, akhirnya dia makan banyak. Kemudian kemampuan berbicara berkurang. Kenapa kemampuan berbicara berkurang? Saudara kurang sosialisasi, benar? Sosialisasi saudara hanya di Mobile Legend. AOG. Sebutkan yang lain dan saudara pasti lebih tahu dibanding saya. Bahkan saudara sok-sok bahasa Inggris padahal saudara juga nggak bisa juga sebenarnya jawab bahasa Inggrisnya. Saudara kesulitan untuk bersosialisasi, kemampuan berbicara berkurang. Tapi saudara tahu nggak beberapa gejala anak kecanduan games? Coba perhatian kanan kirinya, apakah ini terjadi sama mereka? Pertama, memainkan game lebih dari 6 jam per hari. Siapa angkat tangan yang lebih 6 jam per hari? Wow, luar biasa. Baik, yang kedua, sampai berbohong untuk bisa main game. Mak, gua tidur mak, matiin lampu, kunci pintu, main game sampai jam 2 pagi. Besok bangun kesiangan. Kemudian yang ketiga, kalau gua nggak main game, gua cemas, gua deg-degan. Ada yang kayak begini? Ada?
Bangun tidur, apa yang pertama kali kita ambil? Alkitab. Bukan ya? Saya pikir mau jawab Alkitab. Ternyata HP. Game. Tidak main game buat dia cemas. Yang keempat adalah mengamuk atau menangis ketika gadget diambil paksa. Siapa yang seperti ini angkat tangannya? Diambil paksa sama papanya, diambil paksa sama mamanya, diambil paket datanya, marah, tutup pintu, banting pintu, lempar handphone, nggak mau makan, nggak mau sekolah, nggak mau jadi anak papa lagi. Ada? Saudaraku sekalian, ini bahayanya game. Game bisa membuat setiap kita menghilangkan konsentrasi kita. 4 hal ini teman-teman sekalian. Yang pertama tadi apa? Kekerasan. Yang kedua, bullying. Yang ketiga, narkoba. Yang keempat, games. Saudara tahu dalam Kisah Rasul 13 ayat 36. Kisah Rasul 13 ayat 36 dikatakan seperti ini, 36a. Daud melakukan kehendak Allah pada zamannya. Daud melakukan kehendak Allah pada zamannya. Anak muda kalau mau berubah, saudara harus dekat sama Tuhan. Saudara harus mau hidupnya diubahkan sama Tuhan. Kalau saudara mau melakukan kehendak Allah pada zamannya, saudara harus berubah hidupnya. Amin. Kalau ada ratusan, ada 1.000 orang dalam ruangan ini, semuanya orang-orang yang mau hidup sungguh-sungguh sama Tuhan, hidup benar, sama seperti Daniel. Ketika Daniel melakukan hidup yang benar, semua orang tidak mendapati satu kesalahan pun dalam hidupnya. Saudara harus hidup benar, amin. Saudara mau melakukan kehendak Allah pada zaman ini, amin. Menjadi berkat, amin. Orang boleh melihat anak-anak Tuhan bersinar, amin. Firman Tuhan katakan juga dalam 1 Timotius 4 ayat 12. Jangan seorang pun engkau rendah karena engkau muda. Tapi jadilah teladan. Amin. Jadilah teladan dalam apa? Dalam perkataanmu. Dalam tingkah lakumu. Dalam kasihmu. Dalam kesetiaanmu. Dan dalam kesucianmu. Anak muda mau berubah. Anak muda kadang mau merubah dunia. Tapi pertama kali siang hari ini kita mau sepakat, kita mau satu semuanya. Kita dulu harus berubah, amin. Kita harus dirubah oleh siapa? Tuhan Yesus, amin. Kita harus dirubah oleh siapa? Tuhan Yesus, pemberi kasih yang sejati. Kalau ini terjadi, sekolah-sekolah, rumah-rumah akan melihat anak-anak muda yang mengasihi Tuhan, amin. Puluhan tahun ke depan, ketika sepertiga orang-orang dalam ruangan ini memberikan hidupnya buat Tuhan, atau semua dalam ruangan yang memberikan hidupnya buat Tuhan, kita akan melihat akan ada menteri-menteri, politisi-politisi, amin. Orang-orang kaya, orang-orang yang luar biasa dipakai Tuhan dengan dahsyat. Hari ini siapa yang mau berubah hidupnya? Angkat tangannya. Siapa yang mau berubah hidupnya? Angkat tangannya. Untuk saudara berubah hidupnya, yang pertama hidup saudara harus mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Yang kedua, terakhir, yang paling penting sebelum kita akan berdoa bersama. Lu harus punya komunitas, lu harus punya tempat wadah yang benar, lu harus punya tempat nongkrong yang benar. Lu jangan nongkrong aja di pinggir jalan ngerokok, ngopi, main game, ngeliatin cewek, ngeliatin cowok, gosip, bully. Lu harus punya komunitas yang benar, amin. Firman Tuhan bilang, kita baca sama-sama 1 Korintus 15 ayat 33. 1, 2, 3. Janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Pergaulan yang baik mengubahkan kebiasaan yang buruk, amin. Saudara punya komunitas yang benar, amin. Datangi komunitas yang benar.
Datangi persekutuan-persekutuan. Lo harus bertumbuh imannya. Lo harus bertumbuh hidupnya. Jangan cuma segini-gini aja teman-teman. Tapi saudara punya potensi yang besar. Amin. Saudara tahu bola basket? Saudara tahu bola tendang? Saudara tahu bola tenis? Saudara tahu bola pingpong? Setiap bola-bola ini punya tujuannya masing-masing, benar? Apakah bisa bola tenis buat main basket? Apakah bisa bola pingpong buat main basket? Bisa, tapi lemparnya agak susah. Apakah bisa tiba-tiba bola pingpong bilang begini? Enak juga jadi bola basket ya, kayaknya. Enak, tapi bantingannya keras. Saudara dan saya, bilang kanan kirinya kita punya potensi. Kita punya bakat. Kita punya kemampuan yang Tuhan kasih. Tapi hari ini kita mau berubah, amin. Kita mau bertumbuh, amin. Kita mau serius sama Tuhan, amin. Kita mau serius sama Tuhan, amin. Ada 1.000 orang dalam ruangan ini, kita sama-sama serius sama Tuhan. Dunia akan berubah, amin. Siapa yang kenalin, Mai? Orang akan melihat anak-anak Tuhan satu melakukan perkara yang luar biasa.